Shalom saudara, shalom, shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur masih bisa memuji memuliakan Tuhan. Kita berkumpul di tempat ini. Kita siap untuk bersorak-sorai, bersukacita atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya undang untuk saudara kita semuanya bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan, untuk kami, untuk kita semua Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan Tuhan yang tak pernah putus-putusnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini kami diberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan berikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau siap memuji memuliakan Engkau. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan, dosa dan perbuatan kami ya Tuhan. Sucikan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saya undang untuk saudara-saudara bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami mau menyatakan dengan iman kami ya Bapak. Kami berserah hanya padamu Tuhan. Yesus Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapak. Ini syukur kami, ini pujian kami. Naikkan pujian ini saudara. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyentuhmu.
Lebih sungguh lagi katakan, angkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya
hadapan-Mu. Kami nyatakan dengan iman, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Kami tinggikan Engkau, Allah yang mulia. Engkau Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau mati, Engkau lahir bagi kami Yesus. Kami muliakan nama-Mu, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Tuhan, kami bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Yesus. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan, Allah yang perkasa. Terima kasih Yesus. Hanya pada-Mu Tuhan kami sujud di hadapan-Mu Yesus. Yesus, pada-Mu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, pada-Mu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, pada-Mu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih sungguh lagi naikkan pujian ini. Yesus, pada-Mu kami berseru pada-Mu Tuhan, Engkaulah penyelamat dan kekuatan bagi kami. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, pada-Mu ku berseru, Kaulah
terpujilah nama-Mu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami naikkan pujian penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Inilah pujian penyembahan kami. Kami tabiskan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Tetap semangat saudara-saudara. Kita mau puji Yesus. Haleluya. Yes. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas, biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, amin, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas, amin. Mari puji Yesus, amin. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas, amin. Memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Bersorak-sorai umat Tuhan, sorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya, puji Tuhan. Kita tetap memuji memuliakan Tuhan saudara. Haleluya. Ada semangat? Puji Tuhan. Mari tetap puji Dia. Joy to the world. Haleluya. Yang semangat saudara, udah sarapan kan? Amin. Joy to the world, the Lord has come.
Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saudara siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Setelah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Saya serahkan pada hambanya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, yang kami puji, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Dialah hanya Engkau yang diagungkan Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan. Kami memuji-Mu Tuhan. Urapi kami, sertai kami. Ajari kami agar kami mengerti apa yang Kau firmankan Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami memeliharanya Tuhan. Kami siap, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara.
Shalom, selamat Natal. Sekali lagi saya sapa dengan penuh sukacita, selamat Natal. Puji nama Tuhan, hari ini kita persiapkan hati kita menuju tahun yang baru. Amin. Dan Natal hari ini telah berlangsung. Dan biarlah sukacita Natal menyertai kita. Amin. Amin ya. Di masa saat ini jangan berhenti sukacitanya. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun yang berada di Zoom saat ini, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya memberikan tema judul hari ini yaitu kemuliaan Allah hadir di antara manusia. Dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, saya membacakannya di tempat ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya membacakannya Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita tentu tahu secara umum di dalam Alkitab ini kemuliaan itu sangat sekali kita selalu pakai di dalam kehidupan Kristenan kita. Amin ya. Kemuliaan bagi Tuhan kita serukan ya kan. Nah, namun di sini kita kalau melihat di dalam Alkitab secara keseluruhan ya banyak sekali kita membacanya, yaitu kemuliaan itu dilambangkan seperti kemuliaan, yaitu mulia, agung, makmur, masyur. Benar tidak ya? Ada berlimpah istilahnya, kecemerlangan ya, dan kedamaian, kesejahteraan, semuanya hal-hal yang begitu mulia. Nah, namun di dalam ayat yang ke-14 ini saya lebih fokusnya yaitu merupakan suatu ungkapan, suatu ucapan, suatu seruan. Seruan kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Seruan kedatangan kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah manusia. Sifat dan manifestasi Tuhan dalam dirinya hadir di tengah-tengah manusia. Amin. Artinya kemuliaan, keagungan Tuhan, kemasyuran Tuhan, kedamaian Tuhan, apalagi kelimpahan kasih karunia hadir di tengah-tengah manusia. Siapakah kita manusia ini? Kalau kita melihat di dalam masa lalu sejarah manusia ya, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah suatu cacat di mata Tuhan. Sesungguhnya manusia itu adalah mulia, tetapi karena melanggar perintah Tuhan, karena pelanggaran itu sehingga kemuliaannya hilang. Tuhan melihat dosa terhadap manusia. Dan siapakah Tuhan? Siapakah kita yang sesungguhnya yang sudah berdosa, namun Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak melihat karena kasih karunia-Nya, kita tidak bakalan menerima kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin ya. Kecerahan, kemegahan supranatural dari Allah itu hadir di tengah-tengah. Kalau kita melihat sejarah Israel ketika keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh Tuhan melalui tiang api dan tiang awan. Dan dimanapun ketika bangsa Israel menaruh atau berkemah, di situ ada kemah suci dan Allah hadir di kemah suci tersebut. Artinya Tuhan hadir di antara manusia. Hadir di tengah-tengah manusia. Dia adalah kemuliaan yang harus fokusnya yaitu hadir kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan di dalam kemuliaan Tuhan itu menjadi fokus dari umat ciptaannya yang supaya Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan umatnya. Ya, di dalam kehidupan umatnya kita memuliakan Dia. Allah hadir di tengah-tengah manusia yang penuh dengan dosa dan penuh dengan istilahnya kesalahan ya. Ketika kemuliaan Tuhan hadir merupakan pembukaan pengharapan. Pembukaan pengharapan yang akan diberikan kepada manusia tersebut.
yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Melalui kehadiran siapa? Melalui kehadiran Tuhan, kita diubahkan dan kita kembali dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan balikkan kita menjadi suci, menjadi benar di matanya. Karena sesungguhnya manusia tadi yang telah kemuliaannya yang hilang, membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan dengan manusia menjadi putus, menjadi jauh. Tuhan gak mau melihat dosa. Tuhan tidak mau melihat dosa karena jijik di matanya. Jorok di matanya. Namun karena kasih karunia-Nya kita melihat di sini Tuhan yang sempurna telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu dengan cuma-cuma menganugerahkan, merelakan anak yang tunggal hadir bagi kita di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus yang saat ini kita rayakan. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita yang sudah hilang kemuliaannya, namun karena hadirnya Tuhan memuliakan kita, membenarkan kita kembali, dan kemuliaan itu hadir di tengah-tengah kita melalui Yesus Kristus. Maka itu bagaimana kita melihat kehadiran kemuliaan Allah di antara manusia, yaitu kalau pertama yaitu melalui penggenapan janjinya. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, di sini saya membacakannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan kalau kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-22, di situ mengatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Jadi janji Allah yang sudah dijanjikan kepada seluruh umatnya itu digenapi sampai saat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Allah memiliki hikmat untuk memberikan janji. Ya, memelihara janji dan menepati janji. Apa yang Allah janjikan adalah sesuatu yang berkaitan dengan rencana keselamatan. Rencana keselamatan dan kedatangan kerajaannya. Berkali-kali Yesus mengatakan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan melalui kehadiran Yesus sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada dan sudah hadir di tengah-tengah manusia. Bagaimana Allah memelihara janji? Yaitu dengan kuasa firman-Nya dan dengan kedaulatannya atas sejarah. Ya, Dia yang sudah memberikan janji kepada manusia akan keselamatan, dan saat ini sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir, dan saat ini sampai saat ini kita merayakannya dan kita memperingatinya bahwa kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kapan Allah menepati janji? Yaitu ada di dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan kedaulatannya. Berdasarkan sesuai apa yang Dia mau, yang dikehendakinya. Maka itu Allah yang fokus terhadap janjinya melalui Yesus Kristus untuk hadir ke dunia, yaitu untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita manusia yang sesungguhnya, yang seperti saya katakan tadi, kita yang dulunya adalah hamba dosa. Hamba dosa. Namun karena kasih Yesus Kristus, kita bukan lagi jadi hamba dosa, melainkan hamba kebenaran. Benar tidak? Di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita yang sesungguhnya adalah hamba dosa, bukan lagi hamba dosa, tetapi dinyatakan dan dimeteraikan anak-anak Allah. Karena kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Maka itu Tuhan mengajak kita, mari percaya kepadanya. Mari menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apakah ada janji Allah yang kita bisa ingat?
Adakah janji Allah yang bisa kita ingat? Tanpa mengingat bahwa Allah adalah Allah yang berjanji, maka kita tidak akan memiliki pengharapan apapun. Ya, bangsa Israel selalu mengingat janji Allah. Dan kita saat ini, apakah kita mengingat janji Allah? Dan apa yang janji Allah janjikan dalam diri kita? Kehadiran Allah melalui kedaulatannya tadi, yaitu melalui firman-Nya. Apakah kita sudah melihat janji Allah di dalam firman ini? Bagaimana kita bisa tahu kita bisa mengingat janji Allah kalau kita tidak bisa membaca firman Tuhan? Kalau kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Dan jadi semuanya janji Allah itu harus kita ingat. Karena tanpa mengingat bahwa Allah adalah yang berjanji, maka kita tidak akan memiliki pengharapan apapun kepada Allah. Kita tidak berharap kita menyembah Dia. Kita tidak berharap memuliakan Dia. Tetapi ketika kita mengingat satu hal yang Allah janjikan dalam diri kita secara pribadi, maka pengharapan itu akan tumbuh dalam diri kita. Akan selalu kita bawa dan kita pegang. Dan di dalam pengharapan itu, kita tidak henti-hentinya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang-orang yang terus mengklaim janji Allah, itu mereka hidup di dalam perasaan yang menggebu-gebu ya. Benar tidak ya? Selalu menggebu-gebu. Tetapi jangan salah dalam memahami janji Allah. Tetapi ada juga yang berlebihan. Ya kan? Maka itu kita harus melihat yang benar adalah sesungguhnya janji Allah itu apa dalam diri kita. Janji Allah itu apa? Allah berjanji akan memelihara anak-anaknya. Salah satunya. Jadi jangan salah kita memahami janji Allah. Oh, Allah berjanji kasih saya rumah, iya kan? Hati-hati, jangan terlalu menggebu-gebu. Tapi lihat yang sesungguhnya, sungguh-sungguh memahaminya, renungkan itu ketika kita membaca firman Tuhan. Karena di situ tersingkap seluruh janji-janji Allah terhadap kita, yaitu manusia. Allah juga berjanji membentuk anak-anaknya menjadi karakter yang memuliakan Tuhan. Jadi Allah juga berjanji bahwa rencana keselamatannya dan sejarah kedatangan kerajaannya akan terus terpelihara dan menjadi genap pada waktunya, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita mengingat bahwa Allah adalah Allah yang berjanji. Harus kita terus ingat bahwa Allah adalah Allah yang berjanji. Allah yang berdaulat dan menentukan kapan janji itu ditepati dalam hidup kita. Kapan janji itu tepat dalam diri kita, yaitu indah pada waktunya. Marilah kita berlatih Bapak Ibu untuk melihat janji Allah dalam Alkitab secara keseluruhan. Secara keseluruhan, yaitu dengan membacanya. Kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Ya, di hari Natal kemarin. Hambanya sudah menyampaikan. Kita membacanya hari, ya kan? Kalau hari ini tidak bisa, besok. Kalau besok tidak bisa, besok lagi. Besok ke besok nggak bakalan dibaca, ya kan? Karena tidak bisa. Tapi kalau bisa, hari ini pasti bisa, amin ya. Kalau bisa hari ini ya pasti hari ini gitu loh. Benar tidak ya? Ada begitu. Kalau tidak hari ini, besok, ya kan? Oh, berarti besok tidak bisa, berarti besok lagi. Besok tidak bisa lagi. Ya kapan membacanya gitu. Dan kapan lagi kita bisa melihat janji Allah dalam hidup kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kerajaan Allah yang hadir dalam diri kita, di tengah-tengah kita. Maka itu menyatakan kemuliaan anak tunggal Allah. Adalah dorongan yang paling besar dalam diri Allah. Ya, dorongan yang paling besar dalam diri Allah. Maka itu marilah kita mengaitkan hidup kita dengan seluruh rencana Allah. Rencana keselamatan menjadi wadah untuk kita memahami apa yang Tuhan janjikan bagi saya. Apa yang Tuhan janjikan terhadap saya. Ya.
biarlah itu menjadi pusat dalam diri kita. Dan itu tidak menjadi suatu kepentingan diri kita sendiri, melainkan juga kepentingan bagi banyak orang. Mari kita serukan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Seperti yang mengatakan tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini merupakan seruan ya. Puji nama Tuhan. Dan bagaimana kita melihat kehadiran Allah, kemuliaan Allah di antara manusia, yaitu melalui perkenanannya. Ya, melalui perkenanannya. Yang di ayat yang Lukas pasal 2 ayat 14 tadi sini mengatakan yaitu kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua di sini mengatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Perkenanan ini adalah perkenanan menunjukkan kecenderungan yang tidak beralasan Tuhan kepada kita. Ya. Artinya inisiatifnya Tuhan. Inisiatifnya Allah yang mau memperkenankan dirinya kepada kita. Di antara kita. Dan memperkenankan dirinya. Dan kita hadir di hadapan dia. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita tidak bakalan mengenal Allah kalau Tuhan tidak memperkenankan dirinya untuk kita mengenal dia. Artinya Tuhan mengizinkan kita untuk mengenalnya lebih dalam. Itu adalah merupakan suatu perkenanannya kepada kita. Dan itu adalah suatu kehendaknya sendiri bagi kita. Siapakah Maria? Iya kan? Seorang wanita dipakai Tuhan untuk merencanakan dan menjalankan misi keselamatan bagi manusia. Tuhan bisa memakai siapa saja Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan bisa memakai siapa saja yang melayaninya. Memilih orang yang berkenan di hatinya. Oh, aku mau anak ini. Aku mau anak ini. Aku mau ini. Artinya sesuai dengan kehendaknya. Dan ketika Tuhan mau kita seperti sesuai kehendaknya, maka kita juga harus menjalani hidup sesuai apa yang dia mau. Apakah kita hidupnya melanggar dari firman Tuhan? Atau kita menjalankannya? Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, Tuhan bisa saja tidak berkenan karena melihat dosa. Tetapi kalau Tuhan melihat ada suatu kesucian, ketulusan dalam diri kita, pasti dia berkenan. Amin. Jadi perkenanan ini adalah inisiatif Allah Bapak Ibu. Dan ketika perkenanan itu, kita juga merindukan Tuhan supaya berkenan kepada kita. Dan kita berkenan kepada Tuhan. Hidup kita adalah perkenanan Tuhan. Amin. Perkenanan Tuhan juga hadir kepada orang-orang yang mengasihi Dia, yang hidupnya dalam memuji, dalam menyembah, memuliakan Tuhan, memakai dirinya untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Benar tidak? Artinya ada relasi kepada Tuhan. Ada relasi kita dengan Tuhan. Saya mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka itu saya harus hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan sesuai apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam diri saya. Jangan membunuh, jangan mencuri. Dan itu saya tidak mau melakukannya. Dan banyak lagi lainnya. Apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya kepada kita. Maka itu perkenanan Tuhan kepada kita adalah sungguh luar biasa. Tuhan berkenan kepada Maria, pada Yusuf untuk menjalankan keselamatan bagi manusia. Di dalam perkenanan ini, kemuliaan Tuhan hadir di antara kita. Amin. Bagaimana kita melihat kehadiran kemuliaan Allah di antara manusia, yaitu melalui kesaksian orang-orang percaya.
Yang ketiga, melalui kesaksian orang-orang percaya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 27, di sini mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika kita bersaksi, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya. Dan ketika kita mau bersaksi, kita menghadirkan kemuliaan Allah bagi Dia. Kemuliaan bagi Allah tadi adalah yang kita bisa sebut tadi ya, kemasyuran, kedamaian, kesejahteraan, keagungan. Kita hadirkan bagi Dia. Damai sejahtera itu kita hadirkan bagi Dia. Ya. Menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup, ya. Menceritakan kebesaran Tuhan kepada semua orang yang belum mengenal dan mengalami, supaya dia mengalami. Kita bersaksi karena kita mengalami Tuhan. Kita bersaksi karena kita bersama-sama dengan Tuhan. Jikalau kita sudah bersama-sama dan mengalami Tuhan, maka itu kita mampu untuk bersaksi, menyaksikannya kepada orang-orang. Hei kawan, aku diselamatkan. Hei kawan, Tuhan itu baik. Hei kawan, Tuhan itu dahsyat, menyelamatkan diriku. Dan saat ini saya mau kamu juga diselamatkan. Dan melalui kesaksian itu, kehadiran Tuhan hadir bagi dia. Amin. Maka itu melalui inilah kesaksian-kesaksian orang-orang percaya. Orang-orang yang bersaksi berarti mereka adalah orang yang sudah mengalaminya. Ya, kita harus mengalaminya dulu. Di dalam Yohanes 15 ayat 27 tadi mengatakan bahwa mereka harus bersaksi, kata Yesus. Benar tidak? Kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Artinya mereka murid-muridnya tadi sudah bersama dengan Yesus di dalam pelayanannya. Menyembuhkan orang sakit, membuka mata yang atau mencelikkan mata yang buta. Menyembuhkan mereka yang lumpuh. Itu dilihat oleh murid-muridnya. Itu dilihat oleh semua orang. Nah, apakah semua orang bersaksi? Iya, bersaksi. Tetapi di dalam kemuliaan Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus. Kita meminta pimpinan Roh Kudus dalam diri kita. Supaya kesaksian kita benar-benar menghadirkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak sembarangan bersaksi. Amin ya. Sehingga kita tidak sembarangan asal bersaksi saja. Bapak Ibu pernah di sini kesaksian orang ya. Tahu-taunya kebohongan terjadi supaya mendapatkan uang, ya kan? Tapi juga kita jangan harus hati-hati. Kita harus melihat dengan kerohanian tadi ya. Apakah benar, kita teliti. Apakah kesaksiannya itu benar. Kalau benar, artinya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita diberkati. Dan ketika kita menyampaikan kesaksian kita, dia diberkati. Bukan semakin terpuruk. Ya kan? Bukan semakin menderita. Bukan semakin tertindas. Tetapi dia semakin bangkit. Jikalau dia lemah karena masalahnya, ayo kawan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, ayo bangkit. Dia bangkit. Itu menghadirkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah bagi dia. Jadi kesaksian itu sangat luar biasa sekali. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya kita berdoa melalui pimpinan Roh Kudus. Tuhan, ini aku mau bersaksi, pimpin aku. Sehingga kesaksian kita tidak sia-sia. Kesaksian kita benar-benar menghadirkan kemuliaan Tuhan bagi dia. Bagi orang yang kita berikan kesaksian. Bagi orang yang kita bawa untuk diselamatkan. Melalui kesaksian inilah kemuliaan Tuhan hadir. Ya. Karena kita bersaksi kepada semua orang supaya dapat menerima keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan kehidupan. Dan ketika orang percaya, yang percaya kepadanya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal
6 ayat 47. Barang siapa yang percaya, ia akan mempunyai hidup yang kekal. Wow, bukankah ini kesaksian menghadirkan kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ayo semuanya kita yang hadir di tempat ini, ya baik itu yang ada di dalam Zoom, hadirkan Tuhan dalam keluarga kita, hadirkan Tuhan di dalam komunitas rohani kita, hadirkan Tuhan di dalam komunitas pekerjaan kita. Ketika kemuliaan Tuhan itu hadir, maka ada damai sejahtera. Karena Tuhan sudah berkenan kepada kita, berkenan kemuliaannya hadir di tengah-tengah kita, hadir di antara kita. Dan biarlah kemuliaan Tuhan itu hadir bagi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kemuliaan Allah hadir di antara manusia, di tengah-tengah kita. Bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan hadir di antara kita, yaitu melalui penggenapan janjinya, melalui perkenanannya, melalui kesaksian orang-orang percaya, yaitu kita adalah orang-orang percaya. Biarlah sekali lagi kemuliaan Allah hadir di antara kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur. Berterima kasih. Anugerah-Mu yang besar. Kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir di antara kami yang sesungguhnya manusia berdosa. Yang sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Yang sesungguhnya jijik di mata-Mu karena keberdosaan kami Tuhan. Namun karena kasih anugerah-Mu yang begitu sempurna, Engkau hadirkan bagi kami Tuhan. Ketika kemuliaan-Mu hadir bagi kami, penggenapan janji-Mu menebus kami. Kami bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Anak-anak-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah hadir di antara kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi suatu kesaksian. Kesaksian yang luar biasa untuk kami saksikan kepada semua orang Tuhan. Bahwa kehadirat-Mu, kemuliaan-Mu menyelamatkan setiap orang Tuhan. Dan ketika kami bersaksi bahwa kami menghadirkan kemuliaan-Mu bagi orang Tuhan. Dan terjadi keselamatan. Biarlah kami Tuhan memiliki hidup yang berkenan kepadamu Tuhan. Hidup kami berkenan kepadamu. Engkau menghendaki supaya kami memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu. Itulah yang Engkau kehendaki. Dan biarlah kehidupan kami setiap hari menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Sabar Halawa. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya. Baik, saudara, kita siap untuk memberikan yang terbaik. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur hanya padamu. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Supaya menjadi berkat bagi setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, persembahan saudara bisa ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 0704250050 atas nama GBI Impact Umum. Juga saudara bisa memberikan persembahan melalui barcode OVO. Ya, saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun berada, tetap memberikan yang terbaik. Ya, persembahan siap dijalankan. Allah sumber kuatku.
Terima kasih untuk saudara atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya saya untuk membacakan Impact News. Ya, kegiatan GB Impact untuk hari Minggu ada Sunday Service via Zoom jam 10 pagi. Dan ada penayangan di YouTube dan GB Impact by Facebook jam 3 sore. Ada juga onsite untuk tatap muka bisa beribadah di tempat ini di GB Impact. Kita bersama-sama beribadah. Selanjutnya, ya, ada doa fajar setiap hari Senin dan Kamis jam 5 pagi live via Facebook GBI Impact. Selanjutnya, fellowship via Zoom Senin minggu pertama jam 7 malam dan Jumat di minggu ketiga jam 3 sore. Ya, untuk sekolah minggu ada di minggu kedua dan keempat jam 2 siang via Zoom. Oke. Tidak ada lagi untuk pengumuman tambahan. Mungkin di tahun baru ada ibadah. Ya. Oh, sorry. Ada persembahan GBI Impact untuk persembahan ibadah umum tunai dinilai Rp3.588 dan transfer Rp200.000. Total Rp3.788.000. Sekolah minggu Rp90.000. Perpuluhan Rp5.516.000. Total keseluruhan Rp9.394.000. Berikut total persembahan. Selanjutnya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat dan saudara-saudara jemaat GB Impact yang ada di sini juga dimanapun berada. Terima kasih untuk persembahan saudara di bulan November pada Bapak Suryadi Wangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada no-name nama yang tidak bisa disebutkan namanya. Tuhan Yesus tetap memberkati saudara atas persembahan saudara. Tuhan Yesus yang membalas. Ya, itu aja. Ada ibadah di tahun baru tanggal 2 Januari 2022 ada ibadah di GB Impact jam 10 pagi. Oh ya, untuk tanggal 2 dan seterusnya tetap beribadah di GB Impact tatap muka. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk doa syafaat. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah sangat memberkati kami ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan, firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan terus dan terus kami rindu berkat-Mu mengalir bagi gereja GB Impact Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dari gembala sidang kami, bahkan seluruh kami tim pengerja yang ada, bahkan seluruh para jemaat-Mu ya Tuhan. Karena kami rindu, kami senantiasa Engkau pakai luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, baik itu di dalam pelayanan kami menjadi teman sekerja-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami terus menyerahkan segala kegiatan yang dilakukan GB Impact Tuhan, baik itu secara onsite, baik itu secara online Tuhan, untuk menjangkau ribuan jiwa-jiwa yang ada. Bahkan terlebih-lebih Tuhan, Banten penuh kemuliaan nama Tuhan, Bangka penuh kemuliaan nama Tuhan, bahkan Indonesia penuh kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus Tuhan menyerahkan gereja-gereja yang lain juga Tuhan yang pada saat ini beribadah, yang pada saat ini juga ada yang masih merayakan Natal. Kami rindu Tuhan Yesus, seluruh gereja-gereja Engkau pakai menjadi teman sekerja-Mu, menjangkau banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami seluruh tim gereja-gereja yang ada Tuhan, apapun alirannya Tuhan, kami bergandengan tangan untuk terus memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan bangsa negara yang kami kasihi ini ke dalam tangan-Mu.
Tuhan yang terus mencurahkan berkat. Baik itu memberkati pemimpin kami, memberkati seluruh aspek yang ada. Baik itu politik, sosial, budaya, seluruhnya. Bahkan tak lupa Tuhan, alam di bangsa kami juga Engkau yang kuasai. Sehingga kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, bahkan dijauhkan dari bencana Tuhan. Karena kasih-Mu mengalir bagi bangsa kami ya Bapa. Bahkan di tahun-tahun pergantian tahun ini Tuhan, cuaca juga Engkau yang kuasai. Sehingga tidak ada banjir, tidak ada bencana alam atau apapun yang kami takutkan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau yang menghardik itu semua Tuhan. Dan Engkau berikan kasih-Mu bagi bangsa kami. Sehingga ketika kami berganti tahun, yang masih beribadah juga tidak ada gangguan Tuhan. Kami full melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Bahkan ketika kami menyambut tahun baru Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika bergantinya tahun, kami bersorak-sorai karena kasih-Mu yang mengalir bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang menyempurnakan doa ini. Pada saat ini Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu Gembala Sidang kami Bapak, dalam nama Yesus. Ibadah sudah berakhir. Mari serahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa, ini kami Tuhan. Kami minta berkat-Mu ya Allahku, ya Bapakku. Berkat surgawi Tuhan, agar kami Tuhan boleh terus Tuhan untuk beribadah kepada Engkau dengan bertatap muka. Dan kami percaya setiap kami akan menerima berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah segala pekerjaan-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah pintu keluar masuk rumah-Mu, diberkatilah kesehatan keluarga-Mu, tidak ada yang pernah dibiarkan Tuhan. Terus pekerjaan-Mu dibuat Engkau berhasil, naik, tidak pernah turun. Dan pada akhirnya damai, sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai saudara dan saya. Dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Khususnya Ya, ibadah sudah selesai. Terima kasih untuk saudara yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani hari ini. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan saudara supaya tetap semangat dalam Tuhan. Kita tutup ibadah ini. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Biar segala yang bernafas. Merry Christmas saudara-saudara. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.